Surat Keputusan Bupati Siak nomor 584 garis miring HK garis miring KPTS garis miring 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati Siak menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Kesatu, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil yang memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Keempat, petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 Oktober 2022. Bupati Siak Alfedri ditandatangani tanggal 17 Oktober 2022. Kesatu, Setia Hendro Wardana SE SHM, jabatan baru Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Irwan Saputra SOS MSI, jabatan baru Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak. Romi Lesmana Darmawan KP, jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Dr. Trihandro Pramono SHUT MM, jabatan baru Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak. Mahadar MPD, jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Tekad Perbatas Setia Dewa STMP, jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Arisman SP, jabatan baru Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Hajah Noni Paningsi SHMSI, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Hendi Derhafin SEMM, jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Siak. Junaidi SE, jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfedri ditandatangani. Keputusan Bupati Siak nomor 585/HK/KPTS/2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
Jabatan baru, Kepala Bagian Persidangan dan Bersalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Haji Jumano Tias, SOS MSI, Jabatan baru, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Aditya Citra Semara, SSTP MSI, Jabatan baru, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Indra Marianto Eskom, Jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Kabupaten Siak. Zain Effendi SOS, Jabatan baru, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Amin Soimin SHMH, Jabatan baru, Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Sekretariat Daerah. Harda Desi Febrianti SSTP MSI, Jabatan baru, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Novendra Kasmana SSTP MSI, Jabatan baru, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Novin Riza SH, Jabatan baru, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Ali Amran SEMN, Jabatan baru, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Fahrul Rozi SPD, Jabatan baru, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tengku Musa SEMH, Jabatan baru, Sekretaris Inspektur Kabupaten Siak. Raja Indor Perlindungan Siregar SE, Jabatan baru, Sekretaris Badan Keuangan Daerah. Kaharudin SP, Jabatan baru, Sekretaris Dinas Pertanian. Linda Safir SOS, Jabatan baru, Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja. Ari Nuriza SP, Jabatan baru, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Indra Agus Setiadi SE, Jabatan baru, Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diki Sofian SSTP, Jabatan baru, Camat Minas Kabupaten Siak. Tengku Muhtasar SOS MSI, Jabatan baru, Camat Sungai Apit Kabupaten Siak. Andi Putra SSTP MSI, Jabatan baru, Camat Siak Kabupaten Siak. Muhammad Toha SOS MSI, Jabatan baru, Camat Sabahau Kabupaten Siak. Wahyudi SSTP, Jabatan baru, Camat Dayun Kabupaten Siak. Ali Darmawan SIP, Jabatan baru, Camat Sungai Mandau Kabupaten Siak. Haji Muhammad Agung Apandi SSTP MSI, Jabatan baru, Camat Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Wasito SP, Jabatan baru, Camat Bungaraya Kabupaten Siak. Yuda Rajasa SSTP, Jabatan baru, Camat Kotogasi Kabupaten Siak. Agung Suboro Putra SIP, Jabatan baru, Camat Bongpura Kabupaten Siak. Midawati SOS, Jabatan baru, Lurah Perawang Kecamatan Tualang. Novyadi SOS, Jabatan baru, Lurah Kandis Kota Kecamatan Kandis. Nanang Suhendar SSTP, Jabatan baru, Lurah Telaga Samsam Kecamatan Kandis. Said Muelegi Zeno SSTP, Jabatan baru, Lurah Kampung Dalam Kecamatan Siak. Romadela MS SIP, Jabatan baru, Lurah Sungai Mempura Kecamatan Mempura. Haji Ali Marsofri SKM, Jabatan baru, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Endi Mirza SPD, Jabatan baru, Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Haji Helmi SKM MKes, Jabatan baru, Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak. Nursida SKM, Jabatan baru, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Akar Kodrat Mahendra STMM, Jabatan baru, Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Fuad Al-Sagaf SHMH, Jabatan baru, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak. Marpanis SOS,
Jabatan baru, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak. Syafrawi SE, jabatan baru, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial. Herzuki Diawati SE, jabatan baru, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rodi Erlangga SE MSI, jabatan baru, Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah. Arif Rahman Hakim STMT, jabatan baru, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Beni Susanto ST, jabatan baru, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Boyke Andrio Prawira SH, jabatan baru, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ratnawilis Esos, jabatan baru, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Heri Eko Supriyanto SPMM, jabatan baru, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Rois Marcella SKM, jabatan baru, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan. Muhammad Aristianto SH, jabatan baru, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Muhammad Elja Taufikur Rahman SP, jabatan baru, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. Haji Anzirman SE, jabatan baru, Kepala Bidang Pemerintahan dan Keluarga Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Muhammad Syarifuddin SKM, jabatan baru, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan. Arif Aditya STMT, jabatan baru, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rahmat Musyono SH, jabatan baru, Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak. Dr. Handri, jabatan baru, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Yuni AMK, jabatan baru, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada PTD Rumah Sakit Umum Daerah Tempur Rafian Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. John Effendi SPMSI, jabatan baru, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Oni Werdi SEMSI, jabatan baru, Sekretaris Camat Himalaya Kabupaten Siak. Ardianto SAP MSI, jabatan baru, Sekretaris Camat Lumpura Kabupaten Siak. Andri Fauzar SSTP MSI, jabatan baru, Sekretaris Camat Malang Kabupaten Siak. Dr. Eni Haryati, jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Tempur Rafian Kabupaten Siak. Miss Mardi Samsul SPD, jabatan baru, Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Susandi Yanti, jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Siak. Lia Daniati SEMSI, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Siak. Wan Al Bahri Esos, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum
Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Siak, Noni Deswati Eson. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Asmudin SPD SD. Jabatan baru, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Karma Eskom. Jabatan baru, Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Pamelia Destri Anggaini STMP. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Kegemaran Membaca dan Inklusi Sosial Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Muhammad Syafri SIP. Jabatan baru, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Siak, Nuraini Dewi SKP. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Johan SPD. Jabatan baru, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, Lutfi SE. Jabatan baru, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Siak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Irham Sadri Eskom. Jabatan baru, Kepala UPTD Peralatan dan Pembekalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Siak, Dedi Agrizan AMD. Jabatan baru, Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Refriyanti Hasibuan SH. Jabatan baru, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, Suden Subagio SP. Jabatan baru, Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Erbison SIP. Jabatan baru, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Sungai Aktif pada Badan Keuangan Daerah, Budi Fitri Henry SE. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Kuala Kabupaten Siak, Merti Lubis SH. Jabatan baru, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kuala Kabupaten Siak, Herman Esos. Jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kuala Kabupaten Siak, Musri SPMM. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Dedi Julaini Ujung Esos. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Rehan Prasetyo SSTP. Jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sabaau Kabupaten Siak, Roni Fitriadi SE. Jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kotobasi Kabupaten Siak, Sutiman SE. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Lumpur Dalam Kabupaten Siak, Maskindo SP. Jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Dayung Kabupaten Siak, Ramli SPD SD. Jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sungai Aktif Kabupaten Siak, Ahmad Syuriani. Jabatan baru, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Aktif Kabupaten Siak, Hendriadi Esos. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan Kecamatan Sungai Aktif Kabupaten Siak, Syahrial Esos. Jabatan baru, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Mardian Robi Wahyudi SD. Jabatan baru, Sekretaris Lurah Kampung Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Isniarita SP. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Afri Chandra SH. Jabatan baru, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Sungai Mengkurat Kecamatan Mengkurat Kabupaten Siak, Susilo SH. Jabatan baru, Kepala
Jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Kecamatan Dayu, Kabupaten Siak. Juniarti SE. Jabatan baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kampung Rempah, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Saifuddin. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum Kecamatan Sulai Ageng, Kabupaten Siak. Nurliza STRF. Jabatan baru Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Siak. Amriyadi ASSP. Jabatan baru Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Apri Rendi ST. Jabatan baru Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Siak. Tony Setiawan SSTP. Jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Nelly. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum Kecamatan Kemandau, Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfedri ditandatangani. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahi. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Cabang Sungai Mandar. Dan Ibu Midawati Esos, Lurah Perawang. Pelantikan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas taufik dan hidayahnya pada hari ini, Senin, tanggal 17 bulan Oktober tahun 2022, saya Bupati Siak
Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional tertentu berdasarkan keputusan Bupati Siak nomor 584/HK/KPTS/2022 dan 585/HK/KPTS/2022 tanggal 17 Oktober 2022, nomor 532/HK/KPTS/2022 sampai dengan 536/HK/KPTS/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan nomor 539/HK/KPTS/2022 tanggal 30 Agustus 2022. Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkatinya. Bupati Siak, Veteranus Haji Alfedri MC. Sambutan dan arahan Bupati Siak. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dr. Agus Haifah Febri, MSc. Selamat bertanya kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, yang saya lakukan dengan harapan tentu bisa melaksanakan amanah yang dipercaya dengan baik. Masyarakat mempercayakan amanah kepada kami bersama Pak Wakil Bupati untuk mencapai visi-visi yang sudah ditetapkan melalui RPJMD, baik dari sisi pelayanan yang terbaik, kemudian juga dari sisi bidang kualitas SDM, pembangunan ekonomi, pengembangan pariwisata, budaya Melayu, yang tentu sudah tertuang di dalam visi yang ditetapkan dalam RPJMD, terwujudnya kompetensi yang amanah, sejahtera dan lestari dalam lingkungan masyarakat agamis dan berbudaya Melayu. Saya rasa hari ini juga OPD ini banyak juga sangat terkait dengan pencapaian misi, baik mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui government, maupun juga mewujudkan kualitas SDM yang unggul, sehat dan cerdas dan agamis, begitu juga dalam mewujudkan kembalian ekonomi kerakyatan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, pariwisata, ekraf dan sektor multiplier, dan juga dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif serta kemajuan budaya Melayu dan pembangunan kita. Jadi ini OPD-nya hari ini banyak terlibat dalam pencapaian target
visi misi. Oleh sebab itu tentu pelajari dan pahami tugas pokok dan fungsi yang sudah dipercayakan dengan baik, baik mengeluarkan aturan banyak berubah, ada undang-undang cipta kerja undang-undang 11 dengan turunan berbagai peraturan pemerintah. Ini cepat dikuasai dan dipelajari. Dan kalau ada terobosan-terobosan hal baru harus kita laksanakan, kita buat pencarian teknis, program terlalu segera. Karena yang di bidang teknis yaitu kami harapkan dari dinas. Dengan pula kami bersama Bupati yang menyampaikan harus buat ini, harus buat itu. Sama dari dinas itu kami harapkan ke depan. Dan jangan terlalu banyak dari pimpinan. Jadi masukan kelas staf dan saran-saran usulan banyak dari dinas. Dan itu yang kami harapkan. Dan tentulah pengukuhan ini, pelantikan yang kita lakukan ini ada sifatnya penyegaran, ada sifatnya promosi. Ini hal yang biasa bagi birokrat, ya, bagi birokrasi ini hal biasa. Mau ditempatkan manapun siap, karena kita sudah buat pernyataan. Jadi PNS dulu siap ditempatkan dimanapun, bahkan di Indonesia. Apalagi ada dalam potensial, ya ada sifatnya barangkali nanti ini dalam rangka tokoh hati maupun juga dalam rangka tokoh area. Nah, makanya yang ingin kami harapkan juga percepatan dan akselerasi dari bidang berbagai target-target kami letakkan secara nasional. Pak Presiden juga selalu menyampaikan percepatan dalam mencapai bagaimana tentu model Indonesia maju. Nah, kita juga memberikan siap yang lebih baik dan lebih maju. Ini sejalan sebetulnya dengan cita-cita dan upaya yang dilakukan secara nasional. Nah, oleh sebab itu tentunya pada periode ini kami sudah juga menyampaikan secara khusus kepada calon kepala dinas dalam wawancara yang dilakukan, sudah kami dalami betul apa yang ingin kami capai, apa yang harus ditarget dicapai oleh PDOPD, biar ini sama-sama persepsi dan positif. Jadi tidak ada yang lambat. Ya, saya contohkan pokoknya. Saya sudah sampaikan bagaimana kita ini sudah menyiapkan kebijakan subsidi bunga kur terhadap pengusaha sapi. Saya belum dapat konsep yang sekarang. Itu salah satu contoh. Ya. Subsidi bunga UMKM, ya. Subsidi kur bagi pengembang UMKM. Juga sampai sekarang belum muncul konsepnya. Padahal kita sudah, ini hari ini sudah mulai membahas PKS 2023. Nah, dibahas di Kementerian Negara atau anu. Kapan lagi? Seharusnya 2023 sudah main. Nah, sementara sekarang ini bagus sekalian dalam melakukan mutasi ini tidak semudah seperti dulu. Contoh umpamanya kalau dulu eselon 4, kapan-kapan bisa kita rolling, kita mutasi. Ya, sekarang tidak bisa begitu. Sekarang namanya jabatan fungsional tertentu. Dalam apa perampingan penyederhanaan birokrasi itu memang kebijakan presiden secara nasional. Serta memberikan kemudahan perizinan itu atau muncul dengan cipta kerja. Nah, makanya sekarang ya untuk merolling lah jabatan fungsional tertentu yang dulu disetarkan dari eselon 4. Ini kita bisa langsung tidak kita serta merta. Ada juga mungkin banyak ingin ini ada penyegaran, tetapi ini tidak bisa langsung. Ya, kalau dulu seluruh eselon 4 menjadi jabatan fungsional tertentu, nah itu memang kebijakannya dari Kementerian B dan Kemendagri. Itu untuk satu kali itu saja. Selanjutnya harus mengikuti uji kompetensi. Maunya apa nih? Ada analis aset. Yang paling mungkin kalau sudah dia ditempatkan analis aset di dalam ruang merah, kalau dia dipindahkan mungkin ke dinas perhubungan, itu mungkin bisa karena satu jabatan fungsional tentunya satu sub bidang. Tapi nanti mau dialihkan analis keuangan tak bisa, apa analis perencanaan tak bisa. Jadi kalau mau dipindahkan ke analis perencanaan di dinas lain harus mengikuti uji kompetensi dulu, dan uji kompetensi tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemdasnya, harus berkoordinasi berkonsultasi dengan kementerian terkait. Jadi ini pimpin OPD yang sekarang ini dan yang lain ini yang tidak dilantik, ya kalau diperlukan
jabatan operasional tertentu di dinasnya di OPD ini. Kalau melibatkan transtaf, ya transtaf kalau perlu ditambah nanti kita usulkan kementerian terkait, dan yang melakukan diklat fungsional itu adalah kementerian terkait, tidak BKPS. Dan kita, ini perlu saya sampaikan di saat ini, itu poin pertama. Ya kalau kependudukan oke lah, kita ini kan jelas sekarang ingin menambah UPTD itu dan 5 menjadi 7, kadang-kadang Pak Bupati berkomitmen meletakkan pelayanan usaha sebutkan itu di kecamatan. Biar cepat dulu, masa usaha saya sebutkan sampai 2 kali 3 kali usia, karena mau menyayang dulu, karena masalah harus cepat. Saya bilang di setiap ujung kampung di kecamatan ini juga ada dari admin, ya admin desa. Kamu sama sejabat di Pak Gani beritahu kita sekitar. Hari ini KTP tak selesai ditolak sama pulang, besok sudah selesai, enggak? Dengan dia pastikan, liganya apa? Aparatur, ya. Jadi selesai itu. Asal letakkan dari KTP, jangan sampai berhari-hari. Usaha KTP saja, ya. Karena saya akan melihat pelayanan publik terbaik saya menceritakan di Georgia, Azerbaijan dan Turki. Kita ini sebenarnya bagus 2016, terbaik di TPM dan presiden. Tapi kalau kita lihat dunia lain itu macam siang malam, itu selalu saya sampaikan. Ya, kita harus seperti itu, ya. Nah makanya saya tadi sampaikan ingin desa juga online perizinannya, pendaftaran penduduk miskin online, monitoring dana desa online, cepat sampai meja bupati, lalu juga bisa negara, ya. Daerah kita sampai macam-macamnya tanya kembali lagi, nggak bisa kok. Itu 3 tahun lalu. Nah, tapi tentu ya kalau mau ini dirolling, ini saya ingatkan dinas buat arahan itu pertama dulu. Kemudian segera serah terima jabatan, jadi tidak pakai lama. Ya kita ingin cepat. Kalau dinas wisata besok serah terima, kan tutup buku sampai tanggal hari ini besok serah terima. Ya, kalau pembahasan Ribda kita bahas Ribda. Ya karena mau itu baru lagi, ada yang mau kita kerjakan. Nah kalau maunya dinas kependudukan, oke lah. Ini jajaran kita kan membentuk itu 70 PTD. Ya, maka bujang kampung, itu kan bujang kampung itu dalam rangka menjaga pelayanan pada masyarakat biar cepat. Dan rata-rata masyarakat masa puas dengan pelayanan bujang kampung. Nah makanya kependudukan dia harus diimplementasikan, dikonsultasikan, dirjen admin duk itu dah lama. Masuk pengawasan kita dilaporkan, jadi tidak mudah juga melaksanakan konsultasi jabatan. Ya, saya juga sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan termasuk di apel pagi hari Senin. Ya, untuk eselon 3 ke depan tak payah macam ini. Ya kan? Mencari siapa yang cocok, kita sudah punya basis data. Saya sampaikan, kalau di dinas ini yang golongan 3C, 3D, nanti kita buat uji kompetensi. Ada kompetensi pertanian, ada ranking 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada pendidikan dan ada ranking juga, kesehatan dan lain-lain. Jadi kalau ada mutasi seperti ini tinggal ambil, ada kosong masuk 1 di pertanian. Besok kalau 2 nomor 1, 2 masuk. Jadi dari kompetisi yang sekarang dia berusaha dari sekarang. Jadi kalau ada mutasi bisa cepat dilakukan. Nah kemudian saya sampaikan pelayanan harus baik. Ini tolong seluruh dinas, ini Kominfo, jadi PR. Dan bagaimana melihat pelayanan online ini? Karena tayangan elektronik, nah, kalau perlu, kalau usah usaha kerja, sebulan ke depan ini karena ada persiapan 3 bulan lalu. Ya karena tayangan elektronik, saya masih berkas ke malam, ya, bawa ke rumah. Karena memang bupati itu ada waktu banyak di luar, kalau bupati di luar, bupati di kantor. Kalau banyak di kantor pasti enggak. Ya, jadi makanya rumah, tapi besok habis sholat subuh, insya Allah selesai. Lambat sampai itu selesai. Jadi kadang-kadang teken-teken undangan, ya pakai apa lagi, teken pakai pena, tidak pakai kata elektronik. Nah, kalau itu direalisasikan, mungkin salah satu sih dinas Kominfo. Nah kemudian, yang kepala OPD nanti, ya besok langsung pembahasan APBD tahun 2023. Saya tadi KPPS sudah bisa hari ini hari ini dengan DPRD, makanya cepat setelah terima. Lalu pagi besok setelah terima, kuasai data, bahan-bahan, usulan, apa yang tujuan target sasaran, bukan hanya salah. Jangan tanya dewan nanti, kepala dinas tidak tahu visi misi bupati.
Itu prasyarat. Kalau caranya Pak Wabuk itu pertama kita tanyakan. Kalau tak dapat visi langsung batal dari hukum. Tidak ada. Masa visi tidak tahu macam mana menjabat yang lain. Secara setelah dinas. Ini saya sampaikan kepada forum ini. Jadi kita nanti ia ingin tentu semakin hari semakin baik kualitasnya, sehingga pelayanan semakin baik, terjadi akselerasi pelayanan dan mungkin percepatan pembangunan siap lebih maju, lebih sejahtera masyarakat di masa mendatang. Ya, tentu buka juga APBD perubahan. Setelah itu tinggal 2 bulan. 2 bulan berapa? 2 bulan 10 hari lah efektif. Untuk masyarakat APBD perubahan. Nah, makanya harus juga ini dilakukan percepatan pelaksanaannya di masing-masing dinas. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini saya sampaikan di sini di forum ini tentunya ini kan tadi ada surat pernyataan, ada kontrak. Mungkin kalau ada jabatan lain selain Pak Kepala Dinasnya dari Ibu Kepala Dinas, ya, ini harus dicapai. Target-targetnya sudah disepakati. Ini tidak main-main. Besok juga akan ada evaluasi beberapa dinas. Maka ada asesmen berikutnya. Tetap kita buat kontrak kerja. Di asal partai integritas dan juga kontrak. Contoh namanya, tadi saya tahu Infocom ya, tadi Infocom dalam elektronik. Ya, bagaimana segera maunya untuk pelayanan perizinan sampai ke desa secara online. Nah, saya ini dah ya, ini setelah kita mulai sejak RPJMD ruas registrasi dulu sudah 6 bulan lebih, tapi kan belum satu waktunya Pak PTKD sudah sampaikan ini expose, ya expose dari 5 bulan. Nah, tapi ini tolong expose nanti ya betul-betul jadilah. Sebetulnya gampang kalau orang programmer, gampang untuk program itu sebetulnya. Ya, dulu kalau perizinan di PTSP itu tak ada lama juga buat tuh. Tak hitung bulan, tak ada bulan, 1 minggu itu selesai. Kalau orang yang paham buat program, apalah, biasanya sudah ada. Orang miskin ada tugas variabel mengisi, karena mau online saja. Kan? Tapi saya dengar kan laporan dari Pak PTKD sudah ditugaskan 1 orang untuk buat ini, 1 orang buat ini sudah mau rampung. Problem ada juga yang lebih tinggi gajinya ditinggalkan. Kan? Apa itu karena ada gaji tinggi atau tak selesai? Kan? Tapi jangan pada apa tuh kasih, saya pada kasih. Kasih jangan pada kasih. Maka tiba kontrak kerja ditugaskan 1 siap nggak? Kontrak siap nggak dipercaya dulu, ganti yang lain. Ya, jangan nanti ya kalau kemudian oke siap kontrak selesaikan. 1 objek aplikasi. Nah kalau besok sampai selesai, kalau tak sebelum selesai dia bayar semua yang sudah kita keluarkan. Sebab sampai ratusan juta kita menghayat programmer yang kalau tak bisa cepat, ada tak bisa 5, 10 tahun, ini baik kita setelah berapa juta begitu. Ini mungkin Pak apa yang ingat saya ini Pak Kadis Kominfo itu salah satu juga nanti ya supaya ini jadilah jadi cepat jadinya, katanya ekspos, cepatnya ekspos, cari waktu dan kalau udah oke kita jalan sehingga bisa sampai ke desa. Kemudian saya sampai ke pendidikan dan kebudayaan ya. Dan pendidikan kebudayaan ini target sekarang kemarin waktu PJMD 2001 ya 2001 kan rata-rata sekolah 9,6. Nah, ini target itu sudah disepakati 10,66 itu 6 tahun, tidak menunggu 10 tahun. Dan makanya ini kelanjutannya apa? Karena perguruan tinggi sudah banyak ya buat MOU dengan STAI, buat MOU dengan apa dulu? Every anak-anak kurang mampu kita beasiswa lagi pada ini ke perguruan tinggi Indonesia. Ya kalau dulu Karawang dari Institut Masker, ya buat MOU. Nah kemudian akan lihatnya kontrak juga kepala sekolah menjadi pengampu untuk kejar paket C, kejar paket B, dan kejar paket A. Sudah komitmen. Kalau dulu kita berpikir buat klaster, ya 3 desa di 1 sekolah, 10 sekolah. Kalau tambah anggaran 80 anggaran.
Nah juga MDTW barangkali karena itu melekat ke SMP. Nah ini juga ke depan menjadi pengampu untuk bisa menambah kursus karena MDTA itu sakit